Perkenalkan, saya Santi Karasilahi, NIM 4191111004. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Matematika, di mana dosen pengampunya itu oleh Pak Mulyawan Firdaus, SPD MSI, dengan judul Sejarah Pengembangan Matematika Mesir Kuno. Langsung saja saya jabarkan, Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramida yang masih berdiri kokoh, namun Mesir dulu sudah mengenal matematika dan geometri sebagaimana yang telah kita pelajari. Peradaban bangsa Mesir sangat bergantung pada kesuburan sungai Nil dikarenakan melimpahnya air sungai, dan mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang diberikan oleh sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan. Oleh karena itu, pada tahun 6000 sebelum Masehi, Mesir telah mencatat fase lunar dan musim dengan alasan untuk kebutuhan pertanian. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Nah, sejak itu tulisan matematika Mesir juga yang paling panjang itu adalah lembaran Rin atau yang disebut juga lembaran Ahmes. Di situ merupakan manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri, di mana memberikan rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, dan juga sebagai bukti bahwa pengetahuan matematika lainnya seperti komposit dan prima, rata-rata aritmetika, geometri, dan harmonik, dan juga yang terakhir pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna, yaitu bilangan 6. Nah, lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear, orde 1, juga barisan aritmetika dan geometri. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab dari matematika Mesir kuno. Yang pertama, sistem bilangan Mesir kuno, kedua papirus Rin, ketiga batu Rosetta, keempat tinjauan sifat dari matematika Mesir kuno, dan yang terakhir penemuan-penemuan matematika di Mesir. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke sistem bilangan Mesir kuno, di mana pada tahun 2700 sebelum Masehi, Mesir kuno telah mengembangkan sebuah tulisan yang menghiasi dinding-dinding pada batu kuil dan bangunan. Nah, karena contoh yang paling awal kita ketahui ditemukan pada dinding kuil, maka kita yakini bahwa simbol-simbol tersebut merupakan memiliki nilai keagamaan. Oleh karena itu, berabad-abad kemudian, simbol-simbol itu disebut hieroglyphics. Nah, artinya itu tulisan-tulisan suci dalam bahasa Yunani. Orang Mesir memiliki penulisan yang didasarkan pada hieroglif sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, hieroglif ini merupakan gambar-gambar kecil yang mewakili kata-kata. Sangat mudah untuk melihat bagaimana mereka akan menunjukkan kata burung oleh gambar burung kecil, tetapi tanpa pengembangan lebih lanjut. Sistem inilah yang juga bisa menilai tulisan tidak dapat mewakili banyak kata. Selanjutnya ini ada gambar dari hieroglif Mesir kuno. Nah, yang satu ini seperti batang lurus, 10 ini ditandai dengan tulang rumit, 100 ini seperti gulungan kertas, 1000 ini seperti bunga teratai, dan 10.000 ini seperti telunjuk, 100.000 ini seperti ikan burbot, dan yang terakhir 1 juta atau 10 pangkat 6 ini seperti orang keheranan. Misalnya ada contoh nih, untuk membuat bilangan 279, berarti kita butuh 200-an, 70-an, dan 9 satuan. Nah, berarti dua gulungan kertas 200-an, terus 7 tulang rumit 70-an, dan yang terakhir itu 9 satuan, 9 batang lurus seperti ini. Nah, sistem bilangan tersebut disebut sistem tali. Terdapat simbol-simbol untuk satuan, puluhan, ratusan, dan perpangkatan dari 10 hingga 1 juta. Nah, selanjutnya ada contoh soal 231. Berarti gampang saja. Berarti 200, berarti ini 200-an, 200 gulungan 2 gulungan kertas, baru 30-an, 3 tulang rumit, dan 1 batang lurus ini. Nah, seperti itu. Secara umum bangsa Mesir kuno ini menuliskan bilangan mereka sebagaimana dengan terbesar dulu. Nah, dengan menulis dari kanan ke kiri, berarti bahwa mereka menempatkan nilai-nilai terbesar di posisi paling kanan. Selanjutnya masuk ke papirus Rin, di mana kebanyakan ahli sejarah mencatat bahwa penemuan ini adalah saat berlangsung invasi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798. Nah, bersamaan bulan April tersebut, Napoleon berlayar dari Toulon bersama armada lautnya berjumlah 328 kapal. Nah, lalu pada para ilmuwan itu, anggota komisi tersebut ditangkap oleh pasukan Inggris yang bermurah hati melepaskan mereka untuk kembali ke Prancis dengan membawa catatan-catatan dan juga gambar-gambar karya mereka. Jadi ada tulisan itu tentang description de Egypt. Nah, di situ maksudnya
Description de Egypt itu berarti ditulis karena sangat mewah ilustrasinya dan juga sangat bagus, mendorong kekayaan pengetahuan dan kebudayaan Mesir kuno untuk memasuki suatu masyarakat yang telah terbiasa dengan kekunoan Yunani Romawi. Yang membuat ketertarikan itu semakin besar itu karena fakta bahwa catatan sejarah peradaban awal yang ditulis itu naskahnya tidak seorang pun mampu menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun, modern apapun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada gambar papyrus Rhind. Inilah dia. Selanjutnya, papyrus Rhind itu ditulis dalam naskah hierarkik yang lebih sesuai dengan penggunaan pena dan tinta. Nah, mungkin papyrus tersebut telah robek ketika dibentangkan oleh seorang yang tidak memiliki keahlian dalam memelihara dokumen rapi seperti itu. Nah, dipandang dari segi manapun, tampaknya bagian kunci dari papyrus ini telah hilang selamanya, hingga seorang mendapatkan kesempatan untuk menemukan dan mengungkapkan sebagaimana ada kalanya memang terjadi dalam dunia arkeologi. Nah, selanjutnya ada batu Rosetta, tersusun dari 3 panel, masing-masing ditulis dalam 3 jenis tulisan berbeda, yakni huruf Yunani pada bagian paling bawah, naskah demotik bertulisan huruf Mesir pada bagian tengah, lalu huruf hieroglif kuno pada bagian paling atas yang agak rusak. Untungnya disimpulkan bahwa naskah huruf Yunani itu ternyata kedua panel lainnya membawa pesan yang sama, sehingga naskah tersebut merupakan teks 3 bahasa yang digunakan untuk menguraikan alfabet hieroglif. Nah, selanjutnya kita masuk ke gambar batu Rosetta. Ini dia, dan di dalamnya itu merumuskan sebuah sistem gramatika dan uraian umum yang menjadi landasan bagi semua karya yang dihasilkan kemudian para Egyptolog lainnya. Nah, batu Rosetta ini telah memberikan kunci pemahaman terhadap salah satu peradaban hebat di masa silam. Nah, selanjutnya kita masuk ke tinjauan sifat matematika Mesir kuno. Di sini pada dasarnya bersifat jumlahan, berarti ada kecenderungan matematika menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Nah, metode perkalian ini dengan cara menggandakan dan menjumlahkan dapat bekerja dengan baik karena setiap bilangan bulat atau positif dapat ditunjukkan sebagai jumlah perpangkatan berbeda dari 2 pembagian yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu seperti suku-suku barisan 1, 2, 4, 8, 16. Nah, selanjutnya sejak saat para matematikawan Mesir ini kuno menghitung dengan pecahan, mereka hanya menggunakan apa yang disebut pecahan-pecahan satuan, yakni pecahan-pecahan dalam bentuk 1/n. Nah, di mana n itu adalah bilangan asli. Masuk kita ke penemuan matematika di Mesir. Nah, yang pertama perhitungan volume limas, di mana informasi dalam ini yang pertama kali matematika Moskow Papyrus dan matematika Rhind Papyrus. Nah, di sini dicatat pada tahun 1850 sebelum Masehi. Nah, permasalahan yang paling menarik di sini adalah mengenai masalah perhitungan volume dari limas dengan menggunakan rumus benar. Nah, limas itu piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Jika limas tersebut adalah limas dengan segi alas persegi dan sisi alasnya itu adalah A, dan garis yang menghubungkan alas dengan puncak limas adalah sisi B, dan jika tingginya itu adalah H, maka orang Mesir itu menyatakan volume limas itu dengan H dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Catatannya, jika B itu sama dengan 0, maka kita akan menyatakan rumus volume piramida itu dengan alas persegi yakni A kuadrat kali H. Selanjutnya perhitungan bangsa Mesir. Pada tahun 1500, orang Mesir itu menggunakan sistem bilangan berbasis 12. Nah, dengan mengembangkan sebuah sistem jam matahari berbentuk seperti huruf T yang diletakkan di atas tanah dan membagi waktu antara matahari terbit dan tenggelam ke 12 bagian. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan luas bangun datar, di mana orang Mesir ini pada tahun 2450 sebelum Masehi telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi-sisi 3,4 dan 5. Selanjutnya yang terakhir itu kita ada dasarnya itu ditemukan oleh tokoh-tokoh Mesir. Yang pertama Thales, yang kedua ada Pythagoras, dan di sini Pythagoras ini berguru kepada Thales yang menyarankan Pythagoras pergi ke Mesir untuk menuntut belajar matematika. Pythagoras mengamati orang-orang yang menggunakan mistar dan tali untuk menghitung tinggi bangunan, maka ia terinspirasi membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungannya itu selanjutnya Pythagoras memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pythagoras yang berguna untuk hanya mengukur tinggi piramid dan obselix, tetapi juga mengukur tinggi dan hampir semua yang ada di bumi, termasuk ketika memodifikasi hukum Pythagoras yang digunakan oleh Eratosthenes untuk mengukur lingkaran bumi.
Demikian yang bisa saya sampaikan.